Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita kembali bertemu di dalam program Tadabbur episode 21. Kita masih akan melanjutkan kajian kita masih seputar takdir terkait dengan keadilan Tuhan, dan kemudian contoh kasusnya adalah bayi yang dilahirkan dengan kecacatan atau penyakit bawaan. Di episode 20 itu sudah kita berikan kajiannya dikarenakan pertanyaannya memang mengarah kepada bagaimana penjelasan logis dan ilmiahnya terkait dengan bayi yang lahir cacat dikaitkan dengan sifat keadilan Tuhan. Jadi poin pentingnya dari pertanyaan yang lalu adalah apakah bisa dijelaskan secara logis dan ilmiah. Kemudian diperjelas oleh pertanyaan berikutnya yang akan kita bahas pada episode kali ini. Bagaimana mengkaitkan sifat keadilan Tuhan terkait dengan anak-anak yang dilahirkan secara berbeda-beda takdirnya itu. Maka waktu itu kita sudah membahas 4 kata kuncinya. Apa itu takdir? Takdir adalah ketetapan yang bersifat sistemik. Ada hukum-hukumnya, ada sunatullahnya. Yang kedua, kita membahas tentang kata adil. Apa itu adil? Adil adalah sikap terhadap suatu kondisi secara proporsional. Yang ketiga, terkait dengan kecacatan yang dijelaskan secara ilmiah, memang mengikuti hukum sebab akibat yang diformulasikan kalau di dalam konsep takdir secara sunatullah. Jadi ilmiah dan tidaknya sudah sangat jelas. Sekarang dikaitkan dengan bagaimana menjelaskan keadilan Tuhan terkait dengan makhluknya itu berbeda-beda. Yang kalau secara kajian kita terkait dengan kecacatan dan kesempurnaan, maka yang dipertanyakan adalah apakah yang cacat dan sempurna itu adalah bentuk keadilan Tuhan? Jawabannya iya. Bahwa ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, atau disebut sebagai kecacatan, itu sesungguhnya adalah wujud dari keadilan Tuhan. Bagaimana penjelasannya? Oke, sahabat sekalian, kita seringkali mencoba mengukur keadilan itu dari sudut pandang kita. Apalagi dikaitkan, dibandingkan dengan Tuhan. Sudut pandang manusia terkait dengan keadilan dalam konteks ini sangatlah sempit. Selalu dikaitkan dengan kepentingannya atau setidak-tidaknya pro kontra terhadap sebuah peristiwa. Ketika dia pro, ketika dia memiliki kepentingan yang terakomodasikan di dalam peristiwa itu, maka dia akan menyebutnya sebagai adil. Tetapi ketika tidak, maka dia mengatakan itu tidak adil. Tentu sangat berbeda dengan keadilan dalam sudut pandang ilahiyah, di mana Allah itu memandang keadilan adalah pada seluruh makhluknya secara kolektif, bukan orang per orang. Karena itu perbedaan-perbedaan itu disikapi oleh Allah secara berbeda-beda pada setiap makhluknya. Mari kita perjelas ungkapan secara global ini bagaimana keadilan Allah terhadap ciptaannya, kenapa tidak sama semua? Kok diciptakannya berbeda-beda? Jadi poin pertama yang perlu kita perjelas adalah ada orang bertanya, kenapa saya diciptakan Allah jadi laki-laki? Kenapa dia jadi perempuan? Kenapa ada yang lahir dari keluarga miskin? Ada yang dari keluarga kaya? Ada yang pinter, ada yang kurang di dalam kepintarannya, atau disebut IQ-nya rendah, ada yang IQ-nya tinggi bahkan jenius. Kita bisa mempertanyakan seluruh perbedaan yang ada di makhluk itu. Maka pertanyaannya bisa kita kembalikan. Apa jadinya kalau Allah menciptakan seluruh makhluknya itu sama? Misalnya laki-laki semua, karena kita menganggap laki-laki itu lebih superior misalnya dibandingkan perempuan. Atau sebaliknya, perempuan semua, karena kita memandang perempuan itu lebih indah, lebih cantik, dan seterusnya dibandingkan laki-laki. Lantas kita mempertanyakan, kenapa kok tidak laki-laki saja atau perempuan saja? Pertanyaan lebih jauh, kenapa ada yang miskin dan ada yang kaya? Kenapa tidak kaya semua?
Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang pinter, ada yang bodoh, dan seterusnya. Sahabat sekalian, apa menurut Anda? Seandainya Allah menciptakan sama semua, apakah kehidupan ini akan berjalan? Tidak. Dikarenakan Allah menciptakan itu dalam perbedaan-perbedaan yang saling melengkapi, maka dinamika kehidupan ini menjadi berjalan. Bayangkan kalau misalnya nih secara sederhana, semua orang kaya, apakah kehidupan sosial berjalan? Enggak. Kenapa? Dikarenakan setiap orang tidak ingin bekerja keras karena merasa memiliki kemampuan untuk membeli sesuatu dengan kekayaannya. Tidak ada yang mau jadi petani, menanam pohon atau buah-buahan, sayuran, biji-bijian, atau beternak, atau menjadi nelayan dan sebagainya. Tidak ada yang mau jadi driver, tidak ada yang mau jadi pegawai, semuanya ingin jadi bos. Apakah kehidupan berjalan? Enggak. Contoh lain lagi, kenapa ada yang pinter, ada yang bodoh? Kalau pinter semua, apakah akan berjalan? Enggak. Karena tidak ada dinamika yang bakal terjadi ketika semuanya itu berada di level yang sama. Itu adalah hukum alam. Termasuk kenapa ada polisi? Ya karena ada pencuri, ada kriminal, ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Muncullah polisi, penegak hukum, jaksa, hakim, penjara, dan sebagainya, dan sebagainya. Di dunia binatang misalnya, kita bisa mempertanyakan, kenapa kok Allah menciptakan kijang yang dimakan oleh singa, oleh harimau, dan binatang-binatang buas? Kenapa tidak dijadikan singa semua? Kenapa tidak dijadikan harimau semua yang memakan binatang-binatang yang lebih jinak itu? Maka ada yang mempertanyakan keadilan Tuhan di mana? Kan kasihan itu kijang jadi korban atau jadi makanannya, jadi mangsanya binatang-binatang buas. Contoh-contoh ini bisa kita perluas kemana-mana dan kemudian kita bisa membelah secara dikotomis antara yang kita sebut kuat dengan lemah, antara yang sempurna dengan yang tidak sempurna, antara yang sehat dengan cacat, dan sebagainya, dan sebagainya. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengajak Anda menyadari ini, bahwa Allah telah menciptakan, menetapkan takdirnya dalam bentuk spesifikasi desain secara berbeda-beda. Untuk apa? Memang untuk menciptakan dinamika kehidupan. Itu adalah poin yang pertama. Lantas poin yang keduanya dipertanyakan, apakah adil? Tentu saja adil. Dikarenakan Allah menetapkan nasib setiap orang, setiap makhluk berdasar pada sistem. Itulah yang ditetapkan di dalam takdir, dikodarkan. Ada desainnya, ada spesifikasinya, ada mekanismenya, ada hukum alamnya, ada sunatullahnya, berbasis pada sebab akibat, berbasis pada aksi reaksi, berbasis pada keseimbangan. Sehingga kalau ada seseorang mengalami kecacatan misalnya, kemudian dipertanyakan, apakah adil? Ya adil, dikarenakan itu terjadi disebabkan oleh sesuatu yang menjadikan dia mengalami, mendapatkan yang seperti itu. Dikatakan adil karena memang terjadi proses yang mengarahkan dia dengan berbagai macam variabelnya menjadikan dia seperti itu. Lantas ada yang bertanya lagi, loh dia tidak ikut melakukan perbuatan dosa, kenapa dia menanggung dosanya? Ya dikarenakan memang sunatullahnya, mekanisme hukum alam berjalan secara sistemik, secara kolektif. Justru di situ keadilan Allah itu. Kalau kemudian setiap peristiwa, setiap makhluk, siapa saja di antara kita mengalami proses yang berbeda tetapi mendapatkan hasil yang sama, justru itulah yang tidak adil. Jadi sahabat sekalian, tentang keadilan Allah ini sudah pasti itu dilakukan atau diwujudkan oleh Allah dalam kehidupan ini dengan penuh keadilan, bahkan kemaha-pemurahannya. Al-Quran menggambarkan bahwa Allah menciptakan makhluknya itu dengan segala macam kondisinya, itu dijamin oleh Allah rezekinya.
Ini menjadi salah satu informasi dari dalam Al-Quran bahwa Allah itu maha adil. Apapun, bagaimanapun kondisinya, Allah bertanggung jawab untuk menjamin rezeki dari makhluk-makhluknya itu. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Secara sederhana kita bisa menyaksikan di sekitar kita. Binatang-binatang, burung-burung, ikan atau apapun binatang itu, mereka itu dijamin oleh Allah rezekinya. Itulah bentuk keadilan Allah. Mereka bergerak atau bahkan tidak bergerak, itu bisa mendapatkan rezeki dikarenakan Allah sudah mengatur mekanismenya. Supaya misalnya nih, cicak yang tidak bisa terbang merayap di dinding, dia bisa memakan nyamuk, padahal nyamuk itu terbang. Kenapa kemudian nyamuknya yang mendekat kepada sang cicak yang merayap di dinding itu, dan kemudian cicaknya bisa memakan nyamuk itu? Sahabat sekalian, bentuk keadilan Allah tergambarkan di dalam sistem secara kolektif. Jadi Allah membuat semuanya itu berbeda-beda tetapi saling melengkapi dan kemudian menjadikan kehidupan ini berdinamika, sustainable seperti yang kita hadapi, kita alami, kita rasakan sekarang ini di sekitar kita. Nah, karena Allah menciptakan, menakdirkan sistemnya, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap perbuatan itu, baik secara individual maupun secara kolektif, itu akan memunculkan akibat. Ini menjadi sebab, baik secara individual maupun secara kolektif, dan akan menghasilkan akibat. Sehingga ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sangat jelas memberikan gambaran tentang keadilan itu. Secara pribadi misalnya, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baginya lah kebaikan ketika dia melakukan kebajikan, dan baginya lah kejahatan ketika dia melakukan keburukan. Itu adalah gambaran tentang sistem sebab akibat yang berlaku pada orang per orang. Tetapi di ayat yang lain lagi digambarkan secara kolektif misalnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kondisi suatu kaum sampai mereka melakukan perubahan terhadap masing-masing dirinya. Jadi ada dua kata, ada dua diksi di situ. Satu bermakna kolektif, yaitu menggunakan kata kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Terhadap kaum itu tidak akan diubah nasibnya hatta sampai yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka melakukan perubahan pada anfusihim. Jamak dari kata nafs. Setiap diri melakukan perubahan, maka akan memunculkan akibat kolektif. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya adalah setiap diri melakukan sesuatu akan memunculkan akibat, dan ketika ini digabungkan secara kolektif, maka dari setiap diri masing-masing perilaku, sebab-sebab itu akan memunculkan akibat secara simultan. Nah, kembali kepada pertanyaan tentang sempurna dan tidak sempurna atau terkait dengan kecacatan, maka itu menjadi akibat dari perbuatan secara individual maupun secara kolektif. Apakah ini adil? Tentu saja adil, baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna, dikarenakan itu memang Allah tidak menetapkannya secara sewenang-wenang, melainkan menetapkan dalam bentuk sistem. Ketika kita melakukan sesuatu, ya, aksi, maka akan dapat reaksi. Ketika melakukan sesuatu sebab, maka akan dapat akibat. Ketika menabrak keseimbangan, maka kita akan mendapatkan menuai dari ketidakseimbangan itu. Dan sebenarnya dalam kehidupan di sekitar kita ini kan seringkali mengukur
keadaan orang lain yang kita anggap sebagai cacat, tidak sempurna dibandingkan dengan yang sempurna. Padahal setiap makhluknya memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jangan dikira orang-orang yang cacat misalnya memiliki keterbatasan itu lebih lemah dibandingkan yang disebut sebagai sempurna. Tidak selalu. Banyak sekali orang-orang yang berkebutuhan khusus, memiliki kecacatan dan sebagainya, mereka diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang justru tidak kita miliki. Sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan benang merahnya, bahwa segala ciptaan yang berbeda-beda dengan segala stratanya, segala level dan kualitasnya itu sesungguhnya memang menjadi keniscayaan untuk menjadikan kehidupan ini berdinamika. Dan Allah senantiasa memperlakukan seluruh perbedaan itu seadil-adilnya, sesuai dengan sifat maha pemurahnya, sifat maha penyayangnya, dan sifat maha bijaksananya. Mudah-mudahan yang kita bahas ini memberikan pemahaman, hikmah yang banyak kepada kita di dalam memahami kepemurahan dan keadilan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.